Selamat siang untuk kita semua. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan laporan di nomor 2. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romuald J. Saya Sujun Purba dari kelompok B4 dengan NIM G002184. Nah, jadi soal ini Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama dan konsep all you can eat. Namun dia itu kadang merasa tidak nyaman karena merasa kenyang saat mulai makan. Nah, sebagai teman yang baik, bagaimana kita menjelaskan ke Randy tentang traktus digestif superior dari mulut hingga ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat makan rakus di all you can eat. Nah, jadi pertama-tama pada saat kita makan di all you can eat, itu kita akan melakukan registrasi makanan. Registrasi makanannya itu ya bisa baik berupa makanan seperti protein seperti daging ataupun juga karbohidrat berupa nasi, selada dan juga lain sebagainya. Nah, jadi pada saat registrasi makanan itu Dentes kita kemudian bekerja di mana dia itu terdiri atas beberapa itu dentes itu sendiri ada arcus dentus superior dan juga inferior. Nah, dia itu di vaskularisasinya itu oleh uh, arteri, vena, dan juga neural alveolaris superior et inferior. Nah, itu dia itu biasanya yang mengatur untuk bagaimana kita bekerja untuk mengunyah baik di mandibula dan juga di maksila. Nah, dentes itu sendiri ada dentes incisivi yaitu gigi seri, ada juga dentes caninus atau gigi taring, ada juga dentes premolar dan juga dentes molar yaitu gigi geraham yang berada di belakang. Nah, jadi setelah dikunyah oleh dentes ini, ukuran molekul dari makanannya itu kan semakin lama semakin besar nih. Nah, baru kemudian terjadi pengecapan oleh lingua. Nah, jadi lingua ini dibagi atas sepertiga posterior yang di bagian belakang, yang bagian bentuknya seperti ini dan juga dua per tiga anterior. Nah, yaitu yang di bagian sini. Nah, ini mungkin tidak ada linguanya secara jelas, tapi kalau misalnya kita bisa bentuk itu seperti ini. Sorry. Itu bentuknya akan menjadi ya seperti ini. Nah, di mana dia itu sepertiga sepertiga posteriornya di sini, sepertiga posterior dan juga ini ada juga dua per tiga anterior. Ini dua per tiga anterior. Nah, ini di sepertiga posteriornya itu diinervasi oleh nervus 9 atau glossopharyngealis. Nah, di bagian sepertiga posterior ini ada beberapa yang perlu kita ketahui seperti tonsil palatina, ada tonsil lingua, ada juga foramen sesum. Nah, foramen sesum itu di antara sulcus terminalis. Nah, di foramen sesumnya ini juga merupakan obliterasi atau pertambahan dari ductus thyroglossus. Nah, baru ada juga yang namakan dengan sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis itu adalah batas antara korpus dengan radix. Radixnya itu yang kayak ya bagian belakang-belakangnya itu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah jelasin sepertiga posterior, kita akan jelaskan ke dua per tiga anterior. Nah, di dua per tiga anterior, dia itu biasanya itu untuk sensasi dari antara umum dan juga sensasi khusus. Nah, sensasi umumnya ini diatur oleh nervus mandibularis untuk yang umumnya. Baru kalau sensasi khusus itu dia itu nervus facialis. Nah, kalau nervus mandibularis itu dia itu di bagian bagian paling depannya ini disusun atas papilla filiformis yang berbentuk seperti fili-fili yang kalau misalnya kita lihat fili itu seperti yang di usus halus atau intestinum tenu, baru ada juga fungiform yang bentuknya seperti jamur yang bentuknya seperti ini. Ini penting. Nah, baru setelah dia dirasakan oleh lingua, kemudian terjadi sekresi sekresi dari liur oleh ductus parotideus. Nah, kalau ductus parotidnya ini bisa mengalami, eh, ada kemungkinan mengalami
parotitis atau apa peradangan oleh virus. Nah, dia itu tersusun atas glandula salivae mayor. Nah, ada juga yang minor, cuman minor itu ya yang kecil-kecilnya. Kalau mayornya itu tersusun atas glandula parotoidea, submandibularis, dan juga sublingual. Nah, kita lihat secara di sini tuh nggak terlalu banyak yang bisa kita. Nah, ini. Nah, ini ada submandibular duct, ada sublingual gland, ada juga lingual nerve. Itu dia itu cabang 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 3 atau cabang 5 dari nervus spatialisnya itu dari nervus 7. Baru ada juga di sini tidak bisa terlalu banyak terlihat ya. Nah, ada juga epiglotis. Nah, epiglotis itu yang bagian sini. Nah, itu yang paling dekat epiglotis tuh kalau misalnya kita lihat itu 28. 28. Nah, di bagian sini epiglotisnya itu dia akan mencegah si mulutnya itu untuk masuk untuk makanannya itu masuk ke bagian bagian pernafasan. Kalau misalnya kita buka mulut, epiglotisnya itu akan tutup. Kalau misalnya kita menutup mulut, biasanya epiglotisnya akan terbuka. Nah, baru ada juga nervus vagus, dia itu termasuk juga nervus 10. Oh. Baru ada juga hyoid bone. Hyoid bone itu yang ada di bagian sini. Dia itu yang biasanya perlekatan dari si mandibularnya itu. Baru ada juga lingua. Lingua itu yang tadi udah kita jelaskan. Baru juga ductus parotid. Nah, oke, kita move ke esophagus. Nah, itu di sini mungkin nggak terlalu ada banyak terlihat ya. Cuman kalau misalnya dari esofagusnya itu sendiri dibagi oleh beberapa ductus. Dibagi dalam beberapa parts. Nah, di parts-partsnya ini kenapa terbagi-bagi? Karena memang esofagusnya itu sendiri terletak di bagian belakang dari si trakea sehingga dia itu ya dekat dengan vertebra. Jadi dia itu ya untuk melindungi untuk apa? Untuk makanan lah. Nah, jadi eh, setelah tadi setelah tadi dikunyah, dikasih saliva untuk pengecapan dan lain sebagainya itu, kemudian terjadi gerakan peristaltik di bagian sini, di bagian esofagus. Nah, esofagusnya itu sendiri tersusun atas 3 pars. Dia itu ada cervicalis di vertebra vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 1. Baru juga di bagian thoracalis-nya itu pas thoracalis-nya itu di bagian vertebra thoracalis 1 sampai 10. Baru di bagian bagian pars abdominalisnya itu dari vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Nah, ini mungkin kita nggak bisa terlalu banyak bisa lihat ya, cuman bentar. Dia itu ini 15 esophagus. Nah, ini 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 tuh nah, ini 13 bentar. Vagus nerve aortic arch. Apa ya? Oh, ini nggak terlalu banyak bisa kita lihat juga ya. Nah, ini kalau misalnya ini secara posterior ya. Ini secara anteriornya, ini secara anterior. Nah, ini secara lateralnya. Ini secara medial lateralnya. Itu kita bisa lihat esopagusnya tuh di bagian sini, nih 16 nih. Nah, kalau 15 tuh di sini tuh sterno sternocleidomastoid muscle. Itu yang beda sama sternocleidomastoid. Ya, bentar. 14 thyroid muscle, omoloid, pussinator. Pussinator, bentar. Ini memang nggak terlalu bisa terlihat ya kalau di bagian sininya ya. Di sini tuh apa yang penting ya? 7 submandibular, hyoglossus, styloid. Nah, jadi di bagian esofagusnya ini terjadi gerakan peristaltik makanan sehingga makanan itu nanti kayak bentuknya tuh kayak bulat-bulat. Nah, di sini tidak akan terjadi penyerapan, tapi di sini tetap terjadi perlindungan dari bakteri. Di mana itu nanti ada sel-sel masnya itu. Nah, baru di bagian selanjutnya itu di bagian gaster atau di bagian lambungnya ini kita bisa lihat ada gaster lambung ini terhubung langsung ya di bagian angu. Oh, ada tadi saya lupa. Di bagian esofagusnya itu ada
ada beberapa angustia. Nah, angustianya itu ada tiga. Ada angustia superior, medial, dan juga inferior. Kalau di superior atau di bagian paling atasnya itu, dia itu dia itu terletak pada musculus cricopharyngeus di dan cartigo cricoidea. Baru ada juga angustia media, di mana dia itu tersusun atas arcus aorta, dan juga bronchus primorus dexter yang menyilang. Nah itu ini kita nggak bisa terlalu bisa melihat ya kalau misalnya dia menyilangnya tuh bagaimana. Cuman dia itu nanti tersusun, dia itu akan kayak dilapis-lapisin gitu. Baru yang terakhirnya itu ada angulus inferior di mana dia itu tersusun atas tractus esophagus. Nah, nah, baru setelah itu kita masuk ke gaster yang tadi kita belum iniin. Nah, di bagian gasternya ini tetap terlihat apa tetap terlihat esofagus yang bagian satu itu nih. Nah, di bagian satunya itu dia itu masuk ke bagian angulus inferior karena dia yang paling bawah kan. Nah, baru di sini di bagian gaster ini yang paling banyak terlihat dia itu dua cardiac nodes itu yang kayak sphincternya gitu yang nanti katup keluar masuknya makanannya itu. Baru ada tiga itu cardiac part of stomach, ada curvatura curvatura ya, curvatura minor, baru ada juga yang 10-nya itu curvatura mayor, ada juga 13 itu canalis canalis gastricum, greater curvatur fundus, 9-nya itu bagian sininya itu fundus, baru 8 itu pyloric antrum. Nah, di sini kita mungkin di sini nggak ada ya, cuman ada yang dinamakan dengan sphincter. Nah, tadi kan kita disuruh juga untuk menjelaskan kompensasi dari si sphincternya ini. Nah, jadi sphincternya ini berguna untuk keluar masuknya makanan. Misalnya dia berhubung antara dengan intestinum tenum seperti ileum, jejunum dan juga duodenum, baru ada juga yang menghubung ke esofagus. Nah, itu ada yang makanya ada namanya gastroesophageal, juga gastro duodenal. Nah, baru untuk kompensasinya itu jadi untuk mencegah untuk kalau misalnya dia makan banyak itu kan asam lambungnya justru juga masih makin banyak kan. Jadi untuk mencegah asam lambungnya itu naik atau heartburn, maka dan kembung akibat kebanyakan makannya itu sphincter itu bekerja dalam menutup dan membuka kanalnya itu, di mana dia itu untuk mencegah lambungnya itu yang tadi asam lambungnya itu naik, yang justru malah melukai si esofagusnya itu. Nah, kalau misalnya justru naik, itu kan nanti kita ketahui akan menyebabkan dari si GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana dia itu ya naik lah ke esofagus. Baru pencernaannya itu dilakukan, pencernaan dari si ini gasternya ini dilakukan dengan permasan. Nah, permasannya itu oleh otot polos di mana kita ya nama otot polos, jadi kita nggak bisa mengontrol. Nah, nanti setelah dia itu diremas-remas dan juga di di dicerna secara baik, kan namanya juga yang dimakan tuh all you can eat. All you can eat itu sederhananya itu banyaknya adalah protein. Jadi memang di sini akan dikeluarkan juga enzim HCl. Nah, enzim HCl-nya ini kemudian nanti akan mengaktifasi apa? Mengaktifasi pepsin. Nah, setelah yang awalnya pepsinogen jadi pepsin, sehingga reninnya nanti juga bakal keluar lah, tersekresi lah istilahnya. Nah, baru apa lagi ya? Hmm, Baru pada akhirnya setelah setelah dia dicerna itu kemudian si gasternya itu nanti akan membentuk yang dinamakan dengan kimus. Kimusnya itu adalah zat yang bentuknya kayak cair padat yang nanti itu sisanya bakal dicerna ke bagian intestinum tenum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang.